Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yasmina SPDSD selaku Kepala Sekolah UPT SDN 079. Yang kami hormati Ibu Majelis Guru UPT SDN 079 yang alhamdulillah pada hari ini bisa mengikuti kegiatan destinasi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan umat Islam sedunia yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliahan hingga ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah ibu-ibu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga kata sambutan dari kepala sekolah UPT SDN 079. Yang keempat yaitu senam kreasi. Yang kelima yaitu acara inti diseminasi budaya positif oleh guru oleh Ibu Kamriyanti SPD selaku CGP Angkatan 11. Untuk membuka acara, marilah sama-sama kita bacakan basmalah. Mudah-mudahan dengan membacakan basmalah tadi acara kita dapat berlangsung dengan lancar. Selanjutnya acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam yang tidak berpengetahuan ke alam yang berpengetahuan yang kita rasakan seperti saat sekarang ini. Yang sama-sama kami hormati
ibu-ibu Majelis Guru SDN 07 Singgalang. Baiklah ibu-ibu, sekarang kita sangat bersyukur, bergembira karena di sekolah kita ini kita dapat memfasilitasi atau dapat guru yang lulus CGP di sekolah ini sebanyak 2 orang. Jadi kita bersyukur sekali karena dengan adanya CGP ini kita juga dapat imbasnya dari ibu-ibu tersebut. Ilmunya yang didapati dapat kita manfaatkan untuk anak kita semua. Kemudian di acara ini ibu-ibu tersebut akan memberikan pengetahuan kepada kita mengenai diseminasi mengenai budaya positif di sekolah kita ini. Bagaimana kita akan menerapkan, marilah kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari guru CGP kita ini. Kemudian dengan adanya diseminasi budaya positif ini, kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Dan juga kita semua bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita ini. Bagaimana yang budaya positif itu kita dengarkan nanti yang akan diberikan oleh Ibu CGP kita. Semoga ibu-ibu ini kita harapkan lulus dapat melaksanakan tugasnya lancar dalam mengerjakan tugas dan lulus dengan nilai yang baik. Untuk itu marilah kita dukung bersama-sama. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Netidia. Selanjutnya yaitu senam kreasi. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Baiklah ibu-ibu semuanya, sebelum kita memasuki penyampaian materi diseminasi, kita akan melakukan senam kreasi tentang lagu Minang, yaitu Bakasi Matu Memandang. Kita senam dulu biar menghangatkan badan karena hari hujan ya ibu-ibu.
Jadi badan ibu sakit. Ibu Dawa ditulis lagi. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara inti kita, yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Kambrianti SPD selaku CGP Angkatan 11 kepada Ibu Kambrianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, bagaimana tadi rasanya badannya sudah hangat ibu-ibu? Sudah. Tadi kita di awal tadi sebelum penyampaian materi kita senam kreasi tadi. Mudah-mudahan dengan senam tadi kita menjadi bersemangat, kemudian badan kita tetap sehat dan hangat karena
Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang kelima yaitu perilaku motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keenam yaitu posisi kontrol. Kemudian yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Kemudian yang kedelapannya yaitu segitiga restitusi. Mungkin dari penyampaian materi hari ini mungkin itu inti-inti apa yang akan saya sampaikan tadi Bapak Ibu-ibu. Ada 8 poin ya Ibu-ibu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Ibu-ibu sudah mengetahui atau ada yang belum mengetahui apa itu paradigma baru. Belum ya. Mungkin kali ini atau pada kesempatan ini mungkin Ibu-ibu baru mendengar istilah paradigma baru. Nah, paradigma baru di sini artinya yaitu bagaimana kita seorang guru yang menyampaikan pembelajaran kita, tetapi dengan versi terbaru begitu Ibu-ibu. Kalau selama ini kita namanya paradigma lama, yaitu penyampaian materi kita katanya itu harus mengikuti perkembangan zaman sekarang ini katanya. Jadi makanya kita disuruh bagaimana kita yang menjadi paradigma baru yang diharapkan untuk mengajarkan pembelajaran yang berdiferensiasi nantinya di sekolah kita ini. Nah, di situ ada pengertian dari paradigma baru. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Ibu-ibu, kita disuruh menjadi paradigma baru ini karena mungkin kita selama ini pembelajaran yang kita laksanakan masih belum mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan sekarang. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, makanya kita diharapkan berubah begitu Ibu-ibu. Kita harus bisa mengikuti bagaimana pembelajaran dengan metode-metode yang terbaru yang akan kita laksanakan agar kita dapat melayani peserta didik kita menjadi yang lebih baik lagi begitu Ibu-ibu, yang sesuai dengan harapan dan dia bisa mengikuti perkembangan zaman saat sekarang ini. Nah, di sini ada pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira ada Ibu-ibu yang sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Belum Ibu. Nah, di sini Ibu-ibu, pembelajaran diferensiasi ini itu adalah pembelajaran yang kita berikan kepada murid itu tidak sama kepada murid semuanya. Misalnya contoh materi pembelajaran. Di sini kita akan mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 macam. Ada pembelajaran berdiferensiasi konten, ada pembelajaran berdiferensiasi proses namanya, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi produk. Ya, bagus itu tadi ya. Ya, yang pertama pembelajaran berdiferensiasi konten itu kita melaksanakan pembelajaran di kelas harus beragam materi yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Yang misalnya kita memberikan ada berupa tugas misalnya. Kalau selama ini bagaimana Ibu? Soal yang kita berikan kepada anak bagaimana Ibu? Seragam atau berbeda? Seragam. Iya, betul. Seragam ya Ibu. Iya, itu selama ini yang kita terapkan. Jadi pada pembelajaran berdiferensiasi ini kita dituntut untuk bekerja agak lebih giat lagi begitu Ibu-ibu. Mungkin kalau selama ini kita
kita buat soalnya cuma satu bentuknya, sekarang kita buat 3 bentuk begitu. Misalnya dari tingkat kesulitan kita mulai dari yang paling rendah dulu, yang mudah ya ibu-ibu ya. Kemudian lanjut ke tingkat pembelajarannya yang yang sedang, tingkat kesulitan soalnya. Kemudian yang ketiga itu tingkat kesulitan soalnya yang sulit. Karena itu kita buat karena tidak semua anak kita IQ-nya sama. Contoh, bagi anak-anak kita yang IQ-nya rendah, dia mungkin akan berhenti mengerjakan soalnya pada tingkat kesulitan soal yang mudah. Sementara anak-anak kita yang tingkat kesulitan berpikirnya lebih tinggi lagi, atau yang agak lebih gimana itu dikatakan lebih jenius, tidak ya, mungkin lebih berpikirnya lebih kreatif begitu. Kalau kita biarkan dia di satu soal, mungkin dia ribut jadinya, dia akan mengganggu temannya ya, begitu keadaannya waktu itu di lokal ibu-ibu. Iya ya ibu ya. Itu yang selama ini kita hadapi begitu ibu-ibu. Anak kita akan cepat menjadi ribut karena dia sudah berhenti, seolah-olah dia sudah paham, sudah menguasai apa yang telah dikerjakan. Oh awaklah sudah begitu anggapan anak kita. Sementara di pembelajaran berdiferensiasi ini, untuk anak yang lebih tinggi tingkat kreativitas belajarnya, kita berikan ke tingkat soalnya yang lebih sulit lagi begitu ibu-ibu. Itu dari pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten baru, dari segi materi pelajaran yang kita berikan. Sedangkan dari segi proses itu kita laksanakan pembelajaran itu dengan bermacam metode. Mungkin assalamualaikum, apa metode maja ibu-ibu? Ceramah ya ibu-ibu. Apa ibu? Demonstrasi. Apa lagi bu? Ada diskusi ya Bu Sadi. Apa lagi bu? Tanya jawab ya Bu Jamiar. Apa lagi bu ibu? Mungkin itu saja baru ya bu. Ya makasih atas jawabannya, ibu-ibu hebat semuanya. Nah mungkin di situ kita karena belum melihat tipe-tipe atau gaya belajar anak kita selama ini. Seharusnya di awal pembelajaran atau di awal semester kita laksanakan dulu yang namanya asesmen awal. Yaitu kalau namanya yang tahun dulu kita kenal dengan asesmen diagnostik. Tapi kalau sekarang itu dirubah lagi namanya. Namanya asesmen awal. Kalau pelaksanaannya sama dengan yang tahun kemarin begitu ibu-ibu. Jadi setelah kita melaksanakan asesmen awal ini, baru kita bisa melihat apa kira-kira kebutuhan anak kita, apa metode yang akan kita ajarkan, begitu ibu-ibu. Contoh, kalau anak kita di sini, misalnya di lokal ini, di kelas 1 contohnya, ada anak yang kinestetik, berarti kita harus merancang pembelajaran yang sifatnya bergerak begitu, mempraktekkan agar tersalurkan gaya belajar anak kita nanti. Kemudian kalau ada anak kita yang sukanya menonton saja, nah berarti anak kita itu namanya bersifat audio, visual ya ibu ya. Nah berarti kita harus menerangkan materi pembelajaran dengan membuatkan video bisa, kemudian gambar-gambar atau poster-poster begitu ibu-ibu. Kemudian kalau dari anak yang audio itu kita salurkan bakatnya dengan membuat video pembelajaran, rekaman suara begitu ibu-ibu. Itu dari segi diferensiasi proses ya ibu ya, yang nomor 2. Kemudian kalau dari segi produk namanya diferensiasi produk ini, kita akan memberikan bermacam-macam hasil karya dari anak kita. Contoh saja, kalau kita biasanya selama ini ibu-ibu kita menyuruh anak buat puisi, kita suruh ke depan baca puisi atau bagaimana? Baca puisi saja. Ibu yang lain baca puisi aja ya bu. Mungkin selama ini termasuk saya juga begitu ya ibu ya. Nah kita selama ini kalau mengajarkan
ajarkan anak baca puisi, kita suruh buat puisi dulu, baca langsung ke depan. Kalau sekarang ini anak disuruh buat puisi, mungkin dia menyatakan dengan bisa lewat poster puisinya. Nah, dia mengabarkan misalnya coba sekarang sebuah puisi tentang ibu. Mungkin dia sekarang berupa gambar ibunya. Itu boleh ya ibu-ibu ya. Itu bagi anak-anak kita yang suka menggambar, yang visual. Kalau anak-anak kita yang misalnya suka dengan audio, berarti dia lebih cenderung untuk merekam suaranya untuk bacakan puisi, atau dia mau membacakan puisi, itu bagi yang audio. Sementara bagi anak kita yang kinestetik, misalnya dia juga bisa membuatkan lukisan atau gambar seorang ibu. Nah, begitulah puisinya masing-masing. Nah, jadi di pembelajaran berdiferensiasi ini boleh kita laksanakan. Tujuan pembelajaran kita tetap sama. Tujuan intinya adalah membuat puisi, misalnya kayak seperti tadi. Tapi dengan produk yang dihasilkan berbeda-beda, begitu ibu-ibu. Sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak kita masing-masing. Nah, di sini kita juga selain pembelajaran diferensiasi ini, kita sesuaikan kebutuhan murid. Kemudian kita tidak lupa juga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira ibu-ibu sudah hafal kan nyanyi lagu Pancasila? Ya. Profil pelajar Pancasila. Ya, ibu-ibu, mari kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan untuk hebat semuanya. Nah, di sini kita melaksanakan pembelajaran itu intinya kita wujudkan profil pelajar Pancasila yang kita bacakan yang 6 dimensi tadi. Nah, jadi melalui pembelajaran diferensiasi tadi kita laksanakan anak yang bagaimana itu yang mewujudkan, berarti yang memiliki beriman dan bertakwa, berarti contohnya dia sholat, mengaji, kemudian berakhlak mulia, contohnya sopan, santun, begitu. Nah, mungkin itu selama ini sudah kita terapkan ya ibu-ibu ya. Contoh pagi-pagi bagi ibu yang piket di gerbang mungkin sudah ada yang menunggu siswa bersalaman, atau anak-anak kita sudah kebiasaannya bersalaman pas bertemu di guru dan keluar masuk gerbang sekolah ya langsung salam begitu. Ya, itu berarti anak kita sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila yang nomor 1. Iya, berarti ini sudah mulai kita wujudkan baru, meskipun belum semuanya ya ibu-ibu ya, tapi kita sudah berangsur-angsur sudah memulainya begitu ibu-ibu. Nah, di sini ibu-ibu, selama ini kita ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di mana apa itu miskonsepsi sebelumnya ibu? Ada yang tahu ibu? Kesalahan konsep. Ya, iya bagus. Terima kasih atas jawabannya Bu Sari. Tepat sekali ya Bu Sari ya. Miskonsepsi ini artinya kesalahan kita mengenal konsep gitu ibu-ibu. Apa yang salah konsep yang selama ini kita pahami? Yaitu tentang teori kontrol. Nah, selama ini ilusinya guru itu suka mengontrol murid. Kita ini harus bisa mengontrol murid. Nah, itu ilusi yang salah selama ini kita pahami. Kemudian yang kedua, itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter yang dimiliki anak. Karakter di sini yang dimaksud ibu-ibu itulah sikap. Nah, jadi kalau awak kritik anak tuh, sudah tuh kita buat dia merasa bersalah. Nah, waktu itu kita mengatakan nanti karakternya akan bagus.
dia akan berubah sendirinya ke arah yang lebih baik. Ternyata itu pemahaman yang salah ya Bu Sarian. Nah, yang kemudian yang ketiga itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang selama ini kita katakan dengan contoh membuat anak kita rasa bersalah tadi, kita mengkritik anak. Nah, itu mengatakan bahwa kita sudah menguatkan karakternya, sudah menguatkan karakter yang positif. Namun itu bukan pelaksanaan yang efektif dan belum bermanfaat seutuhnya bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena ini bersifat hanya sementara dia berubah ibu-ibu. Nah, kalau kita tidak ingatkan lagi, dia akan kembali seperti biasanya kembali begitu. Jadi dia belum ada kesadaran dari dirinya begitu ibu-ibu. Kemudian ilusi yang keempat yang selama ini salah kita pahami, yaitu bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Karena di sini orang dewasa di sekolah adalah kita guru ya ibu ya. Nah, yang kecil berarti yang kecilnya yaitu murid kita. Jadi selama ini kita berhak memaksa. Nah, contoh saja peraturan harus seperti ini. Nah, misalnya pembelajaran harus mengerti tentang ini. Nah, begitu selama ini yang kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Nah, yang seharusnya nanti kita lihat bagaimana teori kontrol yang bagaimana yang baik menurut menurut teori perkembangan zaman sekarang ini. Nah, di sini ibu-ibu kita akan mengubah paradigma stimulus respon yang selama ini kita terapkan menjadi ke pendekatan teori kontrol. Jadi selama ini stimulus respon yaitu di mana ciri-cirinya realitas kebutuhan kita sama. Anak-anak kita anggap dia butuh pembelajaran yang sama saja. Kita sama ratakan pembelajarannya begitu ibu-ibu. Nah, sementara seharusnya itu anak-anak kita realitanya atau kenyataannya anak-anak itu kebutuhannya berbeda-beda gitu ibu-ibu. Nah, tidak bisa kita samakan seperti yang biasanya lagi begitu. Itu menurut teori yang setelah diadakan penelitian terbaru oleh pakar-pakar pendidikan kita hari ini. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita dulu mungkin melihat pembelajaran itu satu saja bentuknya, sama materinya begitu. Kalau sekarang setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Mungkin contoh dari puisi tadi lah contohnya. Bukan sekedar baca puisi saja. Nah, ada yang bisa dengan membuat, bisa yang dia tuangkan dengan gambar goresan penanya menghasilkan gambar begitu ibu-ibu. Jadi semua orang itu tidak melihat hal yang sama lagi begitu. Tetapi tetap tujuannya sama ya ibu-ibu ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita paksakan dulu. Kita coba samakan persepsi ya. Begitu yang biasanya ya ibu-ibu ya. Itu yang kita terapkan. Nah, kalau sekarang kita dituntut untuk berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau dulu awak suruh urangku manikia yang serupa awak, kalau ini tidak, awak berusaha memahami bagaimana orang itu melakukan suatu kegiatan begitu atau suatu perilaku. Kita tidak langsung menyalahkan, kita lihat sisi mana dari sisi mananya begitu ibu-ibu. Kemudian lagi yang kelima, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kalau anggapan kita dulu, orang lain bisa mengontrol saya, berarti kita butuh diingatkan oleh orang lain. Sementara sekarang semua hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti kita yang mengontrol diri kita masing-masing.
Kemudian yang keenam, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau anak-anak wak lah gagal wak bujuk, wak pasal tak ibu? Iya lah ibu. Nah, berang wak lain supaya yang wak kerajuan tadi nambah jadi kerajuannya ya gitu ya ibu ya. Nah, sedangkan untuk materi kita sekarang ini di teori kontrol kita disuruh berkolaborasi menciptakan pilihan baru. Awak bekerja sama dengan murid awak untuk menciptakan hal-hal yang baru. Kita gali dari murid-murid kita begitu ibu-ibu. Nah, kalau selama ini mungkin contohnya saja aturan kita laksanakan, kita buat, kita suruh anak mengerjakan, mungkin itu selama ini. Sedangkan yang sekarang kita ciptakan dengan anak-anak didik kita begitu ibu-ibu. Nah, di sini ibu-ibu kita akan lanjutkan dengan materi yang berikutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang mana artinya itu belajar. Nah, disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, jadi intinya di sini kita mendisiplinkan diri kita masing-masing, kita memiliki tanggung jawab masing-masing apa yang kita kerjakan dengan berdasarkan nilai-nilai yang awak yakini yang ada di lingkungan awak gitu. Apa yang ada di lingkungan kita masing-masing. Apa yang berlaku peraturannya atau nilai-nilai di lingkungan kita, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal ya ibu-ibu ya. Nah, begitu ibu-ibu. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik kita tanpa kita imbali dengan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu disiplin positif tujuannya kita terapkan tanpa kita iming-imingi lagi dengan hukuman-hukuman. Awas kalau tidak kerjakan tugas, nah tidak boleh belajar besok sama ibu. Biasanya kita seperti itu melaksanakannya, termasuk saya sendiri juga pernah melakukan yang seperti itu ibu-ibu sebelum mempelajari modul ini. Kemudian kesadaran anak sebenarnya. Iya betul sekali Bu Edi. Ancaman, hukuman. Iya ibu. Nah, itu yang akan kita rubah ya Bu Ibu ya bersama. Kita mulai bergerak, kita mulai menumbuhkan kesadaran dari kesadaran disiplin dari anak-anak kita tanpa kita lagi siapa yang bagus kita ibu beri hadiah, tidak begitu lagi, tidak ibu ancam-ancam lagi atau tidak ibu beri hukuman lagi ya bukan Bu ini. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ibu-ibu, di sini tujuan kita melaksanakan disiplin positif yaitu peserta didik yang memiliki disiplin diri tetapi dia mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ada ibu-ibu yang sudah tahu? Belum ibu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diterapkan mungkin selama ini sama anak-anak kita mungkin, tetapi kita belum mengenal istilahnya saja mungkin begitu ibu-ibu. Yang pertama nilai-nilai kebajikan universal itu nilai tanggung jawab begitu ya ibu-ibu ya. Apalagi kira-kira ibu? Nilai keselamatan, nilai kebebasan, kemudian nilai kesenangan dari murid-murid kita itu kira harus tampung
ya ibu-ibu ya. Pagi-pagi, Bu, gitu. Nah, tadi saya begini di rumah Bu, tadi saya diapakan oleh teman Bu. Itu adalah contoh bentuk dari implementasi anak itu butuh kasih sayang dari kita. Itu kan nilai-nilai kebajikan universal, salah satu yang harus kita berikan kepada murid-murid kita agar mereka berkembang potensi yang ada pada diri anak-anak kita, begitu Ibu. Nah, dia itu berkembangnya nilai-nilai yang tadi itu, tetapi sudah dari dirinya, motivasi intrinsik, bukan lagi Ibu Eli, tepat sekali Ibu, bukan dari luar, bukan dari kita suruh lagi begitu. Mungkin bukan karena imbalan tadi lagi, ya, tapi dia sadar sendiri begitu Ibu ya, ke arah yang lebih baik begitu Ibu. Mungkin untuk mencairkan suasana kita apa dulu Ibu speakingnya? Coba tepu apa lagi Bu? Tepuk peli. Tepu P5. Profil pelajar Pancasila. P5. Yes. Luar biasa. Nah, sekarang coba kita tepuk semangat baru. Dang. Ding. Dung. Dang. Ding. Dung. Se. Aha. Semangat. Nah, Ibu-ibu, itulah untuk mencairkan suasana karena kita presentasinya mungkin agak lama ya. Nah, mungkin bisa membuat kita lebih hidup lagi begitu penyampaian materinya. Dan sekarang kita lihat di sini nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira nilai kebajikan itu ini yang dimaksud Ibu-ibu. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa. Kemudian nilai itu tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan bahasa maupun latar belakang kita yang berbeda-beda. Itu nilai kebajikan yang dimaksud pada pembelajaran teori kontrol hari ini. Nah, di sini contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di suatu organisasi itu nilai-nilai kebajikannya itu harus berlandaskan kepada profil pelajar Pancasila. Nah, di mana kita sudah tahu tadi pada tepuk P5, yang pertama profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong ya, kemudian mandiri, kreatif dan kritis tadi ya ibu-ibu ya. Nah, di sini kita akan melaksanakan di mana Ibu Primary Years Program, artinya kita akan melaksanakan rasa toleransi, rasa hormat, kemudian integritas. Integritas ini kita disuruh menyatu begitu Ibu-ibu, atau kita disuruh berkolaborasi. Kemudian mandiri, itu yang diharapkan dari suatu organisasi. Kita disuruh toleransi dengan sesama anggota organisasi. Kemudian kita harus saling memiliki rasa hormat kepada semua anggota. Kemudian integritas, atau kita harus menyatu atau berbaur bersama. Kita harus berkolaborasi begitu Ibu-ibu. Kemudian mandiri, kita mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Nah, di sini juga menghargai, hampir sama dengan rasa hormat tadi. Nah, kemudian antusias, berarti kita disuruh di sini untuk kreatif, kita disuruh untuk beraktivitas. Kita tidak lagi bersifat menerima saja begitu Ibu-ibu.
kita harus menemukan penemuan baru ya Ibu Elia. Antusias kita laksanakan kerja kita Semangat ya. dengan semangat ya Bu. Betul sekali jawaban Bu Eli tadi. Kemudian berempati ini, nah artinya kita ikut merasakan kira-kira kalau teman kita sedih, anak-anak kita juga begitu kita terapkan. Kalau ada temannya yang sakit, mungkin kita berikan rasa empatinya dengan mengajak anak-anak tadi menjenguk temannya. Nah, itu di sekolah yang kita temui ya Ibu-ibu ya, karena kita di organisasi atau institusi pendidikan. Kemudian keingintahuan, kita harus gali lagi keingintahuan anak-anak kita itu, begitu Ibu-ibu. Kemudian juga kreativitasnya, kita latih anak-anak kita itu untuk menghasilkan ide-ide baru, menghasilkan produk-produk baru dari pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian bekerja sama, itu adalah falsafah orang Indonesia yang dikenal dari negara luar gitu ya Ibu ya. Kita ini bisa karena kita bersatu, karena bisa bekerja sama begitu Ibu-ibu. Nah, nilai yang sudah ada sejak dulunya ini yang perlu kita pertahankan. Iya, bekerja sama, bergotong royong ya Bu Eli. Kemudian lagi kita akan disuruh menanamkan sikap percaya diri kepada anak-anak kita. Mungkin yang selama ini malu-malu disuruh ke depan, indah dobu. Nah, mungkin lama-lama kita akan latih dia untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya kembali begitu. Kemudian ada komitmen. Nah, di mana anak-anak kita kalau kita sudah adakan aturan di sekolah atau kita sudah membuat bukan aturan lagi, tapi Bu Sari? Iya, bagus Bu Sari, Bu Eli. Terima kasih atas jawabannya. Itu kita keyakinan, contoh di kelas yang telah kita terapkan ya Ibu-ibu ya. Nah, kita harus komitmen lagi. Nah, ketika anak kita melanggar, kita ingatkan kembali. Itu kita laksanakan berulang dan terus berulang agar anak-anak kita berkomitmen dengan apa yang telah disepakati tadi begitu Ibu-ibu. Kemudian kita juga harus menerapkan keterampilan hidup atau istilahnya life skill. Nah, jadi banyak ya Ibu-ibu ya tugas kita sebagai pendidik ini. Selain menerapkan profil pelajar Pancasila kepada anak-anak kita, kemudian ini primary years program, artinya kita menanamkan program-program yang harus mendasar kepada anak-anak kita, yang harus dimilikinya begitu Ibu-ibu. Nah, nilai yang dasar di dirinya. Kemudian keterampilan hidup apa yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, yaitu yang pertama dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya artinya apa Ibu-ibu? Jujur ya Bu, betul sekali Bu Jania. Nah, di sini anak kita dilatih untuk terus jujur. Nah, mungkin untuk yang kedepannya kita ingin pula seperti di sekolah-sekolah lain, mungkin kita akan coba menerapkan misalnya dengan kantin jujur nantinya agar iya Bu Sari. Apa tadi Bu Sari? Kotak kejujuran ya Bu Sari ya. Kita sediakan makanan, tidak kita akan kotak kejujurannya Bu Sari ya. Iya Bu. Nah, jadi dengan adanya program itu nanti, maka kita akan dapat meningkatkan rasa dapat dipercaya bagi anak-anak kita. Kemudian yang kedua, lurus hati. Nah, di mana anak-anak kita kalau dia lurus hati ini hampir sama dengan ikhlas begitu ya Ibu-ibu ya. Atau bagaimana Ibu-ibu? Lurus hati, ikhlas ya Bu ya. Nah, menurut kita bersama, lurus hati itu berarti anak sudah melaksanakan itu dengan ikhlas. Bukan, ya betul sekali Bu. Bukan terpaksa lagi, bukan karena mengharapkan sesuatu lagi begitu. Dia ikhlas mengerjakan aturan-aturan yang ada yang telah disepakati. Kemudian anak kita akan kita arahkan menjadi pendengar yang aktif, bukan sekedar mendengar saja.
istilahnya kalau bagi kita dulu mencawan ya ibu-ibu. Iya, Nah, pasif. mencawan pasif anak kita. Nah, tapi sekarang kita menjadikan anak kita itu menjadi pendengar tetapi aktif sekarang. Dia mendengar tapi aktif. Nah, dia merespon apa yang kita katakan atau yang kita sampaikan begitu. Kemudian yang ingin kita terapkan lagi kepada anak-anak kita ini di sekolah atau di kelas kita masing-masing, keterampilan tidak merendahkan orang lain begitu ibu-ibu. Nah, mungkin anak-anak kita selama ini kita lihat kalau kawannya malu-malu kamu kok ya gitu ya ibu-ibu ya. Nah, disorak-soraknya deh anak-anak yang lain begitu. Mungkin kita akan perbaiki lagi, itu mungkin PR kita juga ya ibu-ibu ya bersama. Jika masih ada anak-anak kita yang seperti itu, berarti kita perbaiki sikapnya untuk lebih tidak merendahkan orang lain lagi. Dia lebih menghargai temannya. Mungkin kita terapkan seperti ini. Mungkin temannya di bidang ini yang tidak bisa, tetapi di bidang ini dia bisa. Karena setiap kita itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ya itu ya ibu-ibu ya. Jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini begitu. Itu yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita nanti. Kemudian memberikan yang terbaik dari dirinya. Kira-kira misalnya potensinya tadi menggambar, kita gali potensinya apa, potensi yang terbaik dari dirinya itu, sehingga dia melahirkan prestasi-prestasi yang gemilang, yang terbaik, begitu ibu. Dengan adanya potensi yang dimilikinya yang berbeda-beda tadi, kita berikan motivasi bagi diri anak-anak itu dengan mengapa itu? Bukan kita yang memberikan ya, tapi kita munculkan kesadarannya untuk memunculkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga dia lebih percaya diri lagi untuk memberikan yang terbaik dari dirinya masing-masing. Karena anak-anak itu berbeda masing-masing potensinya, kita gali, kita kembangkan begitu ibu-ibu. Nah, di sini ibu-ibu kita lanjut, yaitu materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia ini punya kebutuhan, yaitu ibu-ibu. Kalau di pembelajaran IPS dulu kalau nggak salah waktu kita pembelajaran sebelumnya, kebutuhan itu primer, sekunder, tersier gitu ya ibu ya. Nah, kalau sekarang ini yang kita kaji itu kebutuhan dasar dari manusia itu apa gitu. Nah, sebelum kita lihat apa itu kebutuhan manusia apa saja begitu, kita lihat dulu pengertiannya gitu ibu-ibu. Nah, di sini kita lihat kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang kebutuhan dasar. Apa yang sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita melakukan dulu kegiatan, baru kita petik hasil yang kita inginkan itu. Itu kebutuhan dasar manusia menurut pengertiannya. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, memiliki maksud tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Begitu ya ibu-ibu ya. Nah, jadi kita laksanakan suatu kegiatan tujuannya ada, kemudian kita melakukannya dengan yang terbaik, tujuannya agar kita memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua rasa kasih sayang dan diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan.
Yang keempat yaitu kebebasan. Kemudian kesenangan. Begitu Ibu-ibu. Kita lihat di sini yang bertahan hidup ini mungkin kita laksanakan contohnya dari segi makanan ya bagus Ibu. Apa lagi Ibu? Pakaian ya Ibu. Tempat tinggal ya Ibu ya. Itu kita lakukan, kita adakan untuk tujuannya bertahan hidup ya Ibu. Kemudian untuk mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira apa itu yang bentuk yang kita lakukan Ibu-ibu? Ya, kita ingin diperhatikan, dipedulikan oleh orang lain, diterima ya Bu ya, di mana kita berada begitu. Iya, dibantu, berarti kita melaksanakan tolong menolong begitu ya Bu ya. Jadi kita butuh semuanya karena manusia itu bersifat sosial ya Ibu, selalu membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri ya Ibu ya. Iya, saling ketergantungan satu sama lainnya. Kemudian penguasaan. Nah, di sini kita butuh itu penguasaan. Kita butuh itu namanya ada potensi yang harus kita miliki begitu Ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan penguasaan tadi. Kita butuh potensi apa yang kita miliki dihargai begitu Ibu. Kemudian ada namanya kebutuhan dasar kebebasan yang nomor 4. Nah, jadi kita lihat anak-anak murid kita itu pasti ingin bebas begitu. Tapi bebas dan yang terikat maksudnya ya Ibu ya. Bukan bebas sebebas-bebasnya karena kurikulum merdeka kita bebas, bukan begitu ya Ibu. Nah, di sini artinya kita memberikan kebebasan bagi murid kita. Contohnya tadi kita memberikan materi pembelajaran atau berupa produk misalnya yang kita bebaskan nanti misalnya kita ada yang milih, nanti ada yang buat videonya, ada yang membuat gambar misalnya, atau ada yang melukisnya, ada yang melalui gerakan menarinya begitu ya Ibu ya. Jadi kita dari kebebasan untuk menerapkan materi pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian kita harapkan kita memenuhi kebutuhan dasar murid kita yang kelima yaitu kesenangan. Nah, di sini kita di lokal ini kita buat anak kita menjadi senang, menjadi nyaman begitu Ibu-ibu. Dari pembelajaran yang kita laksanakan, kita buat dia merasa senang, merasa nyaman. Contoh saja, ketika kita melaksanakan di awal pelajaran, kita buat kelas kita itu menjadi semenarik mungkin misalnya. Kemudian kita membuat anak kita itu nyaman, kita melaksanakan mungkin kita terima ada misalnya anak kita yang bermasalah, dia curhat kepada kita misalnya. Nah, itu kita terima. Berarti kita juga memberikan kesenangan kepada murid kita ketika dia melaksanakan pembelajaran di kelas, sehingga dia tidak sulit lagi memahami materi yang kita berikan begitu Ibu. Yang selama ini mungkin kita agak kurang, mungkin misalnya kita memberikan rasa kesenangan bagi anak-anak kita, karena kita selama ini bersifat memaksa ya Bu Sadi. Baru sekarang kita menuju yang menuntun ya Bu Sadi ya. Nah, jadi kita diharapkan menuntun lagi Ibu, bukan sifatnya memaksa anak-anak kita. Makanya disinilah kita harapkan anak-anak kita senang belajar dan mau lagi kita ajak ke yang hal-hal yang baru yang sedang berkembang saat ini begitu Ibu. Tapi senangnya anak seorang melihat Ibu. Nah, iya Ibu, mudah-mudahan bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan ya Bu ya. Anak-anak kita menjadi senang pulang lagi ya Bu. Besok seperti ini lagi ya Bu. Iya. Itu kita bisa kita terapkan ya Belia. Jadi setiap kita mengajar itu
tidak tepat misalnya ya Ibu. Nah disinilah kita bisa memberikan rasa senang kepada murid-murid kita tadi gitu. Nah di sini Ibu-Ibu ada materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini kita lihat motivasi perilaku manusia itu dia melaksanakan perilaku atau tingkah lakunya itu ada berdasarkan 3 motif. Motivasi asal katanya motif ya Ibu-Ibu ya. Nah, yang pertama manusia itu melaksanakan tingkah lakunya itu berdasarkan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena tidak mau dihukum begitu Ibu-Ibu. Itu motif perilaku manusia yang pertama. Contoh saja anak kita di sekolah. Kenapa dia mau mematuhi aturan sekolah? Contoh misalnya setiap Senin pagi dia harus pakai topi, harus pakai dasi bagi yang laki-laki. Nah itu apa? Kenapa dia harus memakainya? Karena dia takut yang untuk motif yang pertama tadi, yaitu motif untuk menghindari supaya tidak kena hukum begitu Ibu-Ibu. Itu motif salah satunya bentuk yang pertama. Nah kemudian yang kedua, perilaku manusia itu dilakukannya untuk motif yang kedua, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia ingin sesuatu dihargai, sekedar dapat hadiah misalnya. Contoh saja anak-anak kita, contoh di kelas 1 dapat uji di kelas rendah 1, 2, dan 3. Kalau kelas 1 kemarin ini masih pernah dia mengatakan, Bu, kalau sudah mengerjakan ini Bu, dapat bintang enggak Bu, katanya. Nah begitu, karena di sekolah sebelumnya yaitu di TK, anak-anak kita masih menggunakan berupa pemberian imbalan atau penghargaan dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga mereka terbiasa mengerjakan sesuatu itu karena ingin diberi penghargaan, diberikan reward begitu Ibu-Ibu. Nah kemudian motif yang ketiga yang dilakukan manusia dalam melaksanakan kegiatannya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini artinya dia melaksanakan suatu perilaku atau kegiatan itu yang pertamanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti dia ingin mencontoh orang yang diidolakannya. Nah begitu ya Ibu-Ibu ya. Mereka mengerjakan sesuatu itu karena ada yang ingin dia contoh. Dia menjadi orang yang seperti ini begitu. Misalnya idolanya anak kita contohnya. Dia mengidolakan misalnya siapa ya Ibu-Ibu ya? Pemain bola ya. Terus sekali ya Bu Jamiaria karena anak-anak kita sedang main bola ya Bu. Nah di sini dia mungkin akan meniru perilakunya. Nah contoh saja dia seperti kata Bu Jamia tadi, dia suka main bola, nonton bola. Ada salah satu pemain bola yang terbaik menurut dia. Pasti dia ingin mencontohnya. Mulai dari segi berpakaiannya, gaya rambutnya, kemudian tingkah lakunya sampai seperti itu. Kemudian dia merasa menghargai dirinya. Karena dia ingin menghargai dirinya, berarti dia tidak ingin lagi dia tidak ingin lagi dirinya itu direndahkan, berarti dia menghargai dirinya sendiri. Nah, begitu Ibu-Ibu. Nah, di sini Ibu-Ibu ada 3 teori yang kita lakukan dalam menerapkan posisi kontrol. Selama ini yang sering kita terapkan mungkin kita pada posisi pertama ya Ibu ya, yaitu pada posisi hukuman baru ya Ibu. Nah, mungkin sekarang kita akan beranjak dari posisi yang pemberi hukuman, kita beranjak lagi dengan memberi konsekuensi. Kita ansur dulu gitu, kita rubah sedikit demi sedikit. Kemudian dari
pemberi konsekuensi, kita tingkatkan lagi ke restitusi begitu Ibu-ibu. Nah, di sini kita lihat ciri-ciri dari hukuman yang pertama yaitu tindakan kita tidak terencana atau tiba-tiba, mendadak saja. Contoh, anak kita terlambat datang ke sekolah. Anak ibu yang terlambat, ayo pilih sampahnya dulu baru masuk kelas. Ya begitu Ibu. Iya. Ya seperti itu ya Ibu ya yang kita terapkan. Nah, di sini kita akan merubahnya ke sini nanti dan kemudian berlanjut ke tingkat yang lebih bagus lagi ke restitusi. Kemudian ciri hukuman yang kedua, ciri-ciri hukuman itu ciri-cirinya murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena dia tidak dilibatkan. Nah, kita hanya menyuruh anak saja, tapi apa akibatnya bagi dia nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Kemudian di sini hukuman itu bersifat satu arah. Satu arah maksudnya karena tidak ada umpan baliknya kepada kita. Itu hanya berlaku untuk murid saja ya Ibu. Nah, kemudian ciri-ciri yang keempat dari hukuman itu berupa hukuman fisik. Kemudian ada yang bersifat fisikis atau mental bagi anak-anak kita. Di sini hukuman itu yang tidak diperbolehkan lagi begitu Ibu. Karena bisa merusak fisik anak kita, kemudian mentalnya nanti juga kena begitu Ibu. Kemudian konsekuensi. Nah, di sini konsekuensi ini adalah kira-kira sanksi begitu. Lebih buatnya pada sanksi, bukan hukuman begitu ya Ibu ya. Nah, sanksi tetapi anak-anak kita nanti sudah tahu ini yang dikerjakannya, ini sanksinya. Berarti dia sudah paham apa yang akan terjadi. Nah, kita lihat ciri-ciri yang pertama dari konsekuensi ini. Yang pertama, sudah direncanakan atau terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Kita sepakati dengan murid-murid kita dulu. Kemudian di sini ciri-ciri yang kedua, konsekuensi itu murid tetap tidak dibuat nyaman. Tetap dia tidak nyaman dengan apa yang telah diperbuatnya yang salah tadi. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya, sikap guru selalu memonitor muridnya. Kita memantau murid-murid kita. Nah, tetap kita pantau dia. Kalau dia salah, kita pantau, kita lihat. Nah, kemudian kita berikan sanksinya tadi, begitu Ibu. Itu yang dari segi konsekuensi, itu ya Ibu. Kemudian dari kita lihat dari posisi kontrol yang ketiga, yaitu restitusi. Di mana ciri-cirinya yaitu satu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita berikan kesempatan untuk murid kita itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kita tanyakan dulu keyakinan kelasnya, kita validasi, kita stabilkan dulu identitasnya nanti. Kemudian kita validasi tindakannya. Kemudian baru kita kita carikan solusinya begitu ya Ibu-ibu ya. Kemudian lagi bentuk ciri-ciri yang kedua dari restitusi itu prosesnya kolaboratif, adanya kerjasama dengan anak didik kita. Jadi kita melakukan menerapkan aturan-aturan yang ada ini. Ada kolaborasi kita dengan murid kita, ada kerjasama dengan murid kita. Tujuannya adalah untuk mencari solusi bagi anak-anak itu sendiri. Dia mencari sendiri solusinya. Sudah kita tanyakan apa permasalahannya, kemudian kita bantu dia menyelesaikannya, tetapi kita suruh dia sendiri. Kira-kira apa-apa saja solusi dari anak tersebut dalam menyelesaikan masalahnya begitu Ibu. Nah, Ibu-ibu, di sini yang tadi kita bahas tadi, kita memiliki 5 posisi kontrol seorang guru. Di sekolah ini kita melaksanakan posisi
membuat rasa bersalah. Kemudian kita di sini mungkin jadi teman atau tempat curhat anak-anak kita. Kemudian di sini kita ada sebagai pemantau, kita sebagai komonitor ya ibu-ibu ya. Kemudian kita sebagai manajer. Nah, itu 5 posisi kontrol yang ada yang kita miliki sebagai seorang guru di sekolah. Nah, di sini ibu, posisi yang pertama kita sebagai penghukum. Artinya apa ibu? Kita memberikan hukuman secara tiba-tiba tadi, karena hukuman itu bersifat tiba-tiba, berarti kita melakukan apabila anak kita melanggar, kita beri hukuman langsung secara tiba-tiba mendadak saja tanpa adanya aturan yang jelas yang ada di sekolah kita, begitu ibu. Berarti kita sebagai penghukum itu namanya. Nah, mungkin itu yang sering kita terapkan. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, di sini biasanya kita merasa menghibah kepada anak-anak. Nah, menghibah kita kepada anak-anak. Nah, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan tingkah laku kamu tadi. Nah, akibatnya apa? Anak-anak kita akan merasa bersalah ya ibu-ibu. Pasti itu tuh posisi kontrol ini pernah kita lakukan ibu-ibu? Pernah ya ibu ya? Ya, penghukum pernah kita laksanakan. Pembuat rasa bersalah pernah kita kerjakan. Nah, yang posisi nomor 3 paling sering ya ibu-ibu. Paling sering kita, anak kita curhat sama kita, Bu, awak belum makan ledo Bu. Bu, awak mau dimodelkan ya kawan tadi Bu. Nah, berarti kita sudah melaksanakan posisi kontrol sebagai teman. Ya ibu-ibu. Berarti anak kita merasa dekat dengan kita. Nah, sehingga dia kalau butuh sesuatu dia ingin curhat kepada kita langsung, begitu ibu-ibu. Tetapi di sini kelemahannya anak-anak kita akan menjadi tergantung kepada gurunya, begitu ibu-ibu. Nah, seharusnya anak-anak itu mandiri tadi sesuai dengan profil pelajar kita tadi, tidak bergantung kepada gurunya. Nah, jadi posisi 1, 2, dan 3 ini masih kurang bagus ya Bu ya. Apalagi posisi nomor berapa tadi Bu? Nomor 1, penghukum. Ya, yang sering sekali kita lakukan ya. Berarti itu posisi yang paling bawah ya Bu ya. Nah, kemudian sebagai pemantau ya, namanya kita seorang guru pasti kita memantau, melihat apa yang dikerjakan anak kita, anak didik kita. Nah, kita pantau, kemudian kita lakukan konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Misalnya dia bersalah, kita berikan sanksinya yang telah kita sepakati. Nah, itu masih ada juga kekurangannya baru Ibu, walaupun sudah mendekati sempurna Ibu ya, yang tahap terakhir. Nah, kemudian di posisi manajer inilah posisi kita yang paling baik. Nah, yang diharapkan mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai posisi ini semuanya ya ibu-ibu. Amin. Ya, kita usahakan begitu. Nah, kita lihat anak-anak kita tidak lagi membuatnya bersalah langsung, kita tidak menghukumnya langsung, tapi kita berusaha mencarikan solusinya. Kita ingatkan dia apa kesalahannya tadi, apa yang dia perbuat, apa solusinya terakhir. Itu yang kita bantu anak-anak kita sebagai manajer ya ibu ya, posisi manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini contoh yang pertama, siswa sering datang terlambat ke sekolah. Nah, mungkin karena di sekolahnya, jadi anak-anak disuruh hormat pada bendera selama 1 jam karena dia terlambat. Hormat dulu. Nah, di sini berarti
membuat merasa bersalah. Anak didik kita akan merasa lalu mentalnya pun akan kena ya ibu-ibu ya. Nah, rasanya mungkin dia akan merasa kesal kepada kita sebagai gurunya nantinya begitu ibu-ibu. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol yang dimana contohnya siswa bertengkar dengan teman di sekolah. Tetapi kita dengan posisi yang terbaik tadi Ibu, yang nomor berapa tadi Ibu? Yang nomor 5 ya Ibu ya, yaitu sebagai manajer, ya tepat sekali Ibu. Nah di sini kita bukan lagi seperti tadi pertanyaan kita kepada anak-anak. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah nada yang datar kita tanya, apakah kamu tahu apa kesalahanmu nak? Nah kira-kira bagaimana anak ibu memperbaiki kesalahan tadi? Mungkin itu kata-kata yang terlontar dari mulut kita kepada anak-anak kita lagi ibu-ibu. Dan ini akan kita usahakan ke depannya ya ibu-ibu ya. Kita cobakan ya ibu ya. Makanya kita munculkan dulu motivasi internal dari dirinya tadi. Kalau dia sudah muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri, insya Allah posisi manajer akan bisa kita terapkan ya Bu. Kalau selagi mereka mengharapkan imbalan karena tidak mau dihukum, mungkin belum bisa kita terapkan posisi yang nomor 5 tadi ya Ibu ya. Kemudian di sini posisi kontrol apakah kira-kira Ibu? Yang perkataan gurunya begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Di mana posisi kita Ibu? Membuat rasa bersalah ya, betul sekali Ibu. Ya tepat sekali jawaban ibu-ibu hebat semuanya. Ini kalau ini yang kita katakan berarti kita berada di posisi membuat rasa bersalah tadi. Kemudian lanjut Bu. Nah di sini ada posisi kontrol yang kedua. Kita tebak ya Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti di mana posisi kita itu Ibu? Kita main tebak-tebakan ya Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bisa aja hukuman benar. Iya, bagus sekali. Tepat sekali jawaban Bu Edi. Ini kita berada di posisi pemberi hukuman. Kita langsung mencap anak. Tidak pernah betul apa yang kamu kerjakan, salah semua. Berarti kita sudah memberikan hukuman kepada anak-anak kita sebagai penghukum kita nih. Ya, karena kita mencapnya begitu Ibu. Kemudian yang posisi berikutnya, di manakah posisi kita ini Ibu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, hapus untuk ibu-ibu kita semua. Berarti sudah memahami materi tadi. Ini kita berada pada iya Ibu. Dari kalimatnya saja sudah bisa kita lihat ya Ibu ya posisi kita di mana, yaitu sebagai manajer. Kemudian lagi, nah ini posisi berikutnya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah ya, sebagai apa Ibu? Iya, tepat sekali. Ini kita sebagai teman, kita mendekatkan diri kepada anak. Nah, inilah kata-kata yang akan terucap dari diri kita, Ibu. Selanjutnya apa ini? Nah, kemudian ini posisi berikutnya. Kamu tidak pernah mendapat nilai bagus jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Lagi Ibu? Pemantau. Yuk, ayo Ibu-ibu. Di mana kita posisi kita tadi? Kamu tidak pernah mendapat nilai bagus. Berarti dia tidak bisa mendapatkan nilai bagus jika ini ada syaratnya. Jika tidak
keyakinan kelas yang telah kita terapkan, yang telah kita laksanakan kepada murid-murid kita di kelas selama ini ya Ibu-Ibu. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas yang kita buat namanya, kita beri judul bukan peraturan kelas. Kenapa Ibu-Ibu? Kira-kira ada pendapat Ibu-Ibu yang lain? Ya, silakan Ibu Sari. Kalau peraturan kelas, guru yang membuatnya Bu tanpa mengikut sertakan murid. Ya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru bersama dengan muridnya dan diyakini bersama serta dikerjakan berdasarkan keyakinan murid. Iya, beri aplaus untuk Bu Sari. Nah, ini memang tepat sekali apa yang dikatakan Bu Sari tadi. Kalau peraturan kelas kita hanya melibatkan guru saja yang membuatnya, yang bertindak gitu. Kemudian kalau keyakinan kelas, kita libatkan siswa untuk membuatnya terlebih dahulu, kemudian melakukannya. Ya begitu ya Ibu ya. Lanjut lagi. Nah di sini Ibu-Ibu ada ciri-ciri kita melaksanakan atau membentuk keyakinan kelas itu. Yang pertama ciri-cirinya berupa pernyataan universal. Artinya apa itu Ibu? Pernyataan universal itu berarti pernyataannya bersifat terbuka atau umum, secara umum begitu Ibu. Tidak terperinci betul begitu. Universal artinya umum begitu. Kemudian yang kedua dibuat dalam pernyataan positif. Artinya apa? Kalimat-kalimat yang selama ini kita buat di peraturan di kelas atau yang namanya keyakinan di kelas kepada murid kita tidak boleh. Nah, itu awalnya Ibu-Ibu. Nah, kalau tidak boleh itu positif apa negatif kalimatnya? Iya, bagus Ibu. Tepat sekali. Kalau tidak boleh itu yang akan kita rubah menjadi pernyataan positif. Contoh saja, kita mengatakan kepada anak murid kita tidak boleh bersuara di dalam kelas. Kira-kira apa bentuk kalimat positifnya Ibu? Di dalam kelas harus tertib. Di dalam kelas harus tertib. Ya bagus sekali pernyataan dari Bu Sari tadi. Nah, kita disuruh menghilangkan kata tidak bolehnya tadi. Contoh lagi, kalau kita misalnya suruh anak buang sampah selama ini, apa yang kita katakan kepada murid Ibu? Tidak boleh membuang Tidak sampah boleh. sembarangan. Iya, Bu. Itu yang kita terapkan selama ini. Tidak boleh buang sampah, kita katakan kepada anak didik kita. Kita robah menjadi Buanglah sampah. iya, bagus sekali, tepat sekali yang dikatakan Ibu tadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang kita robah lagi begitu Ibu. Membuat pernyataannya berubah pernyataan positif. Kemudian keyakinan kelas itu sedikit saja kita buat, tak usah banyak-banyak. Nah, begitu Ibu-Ibu. Kalimatnya pun harus simpel, harus singkat. Apa tujuannya? Agar mudah diingat oleh anak didik kita. Kalau dia ingat, pasti dia mau mengerjakannya, ya begitu Ibu. Ya. Iya. Tapi kalau kita buat panjang sekali kalimatnya, mungkin anak kita tidak ingat apa ya keyakinan kita kelas kita nomor 1. Apalagi kita buat panjang misalnya sampai 10 keyakinan kelas kita. Anak kita jadi bingung. Nomor berapa ya kalau kita laksanakan posisi manajer tadi? Posisi yang nomor berapa tadi itu yang saya langgar? Dia lupa begitu Ibu. Makanya keyakinan kelas ini singkat, padat,
ibadah, begitu ya ibu-ibu ya. Kemudian yang berikutnya yang nomor 5, ciri-ciri keyakinan kelas itu saat membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu harus melibatkan semua warga kelas kalau kita di kelas, kemudian semua warga sekolah jika itu keyakinan sekolah, ibu-ibu. Nah, di sini ada posisi kontrol yang terakhir tadi yaitu tentang restitusi. Di sini kita melihat ada gambar segitiga ya ibu-ibu. Nah, di sini karena adanya gambar segitiga ini, restitusinya juga dikenal dengan nama segitiga restitusi. Nah, di sini ibu-ibu, apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini kita lihat suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan kita melaksanakan restitusi ini supaya kita nanti melahirkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya dia sendiri yang melakukan, dia sendiri yang bertanggung jawab apa yang dikerjakannya. Di sini kita lihat ada 3 tindakan yang akan kita lakukan. Yang pertama, apa ini ibu? Iya, menstabilkan identitas. Yang kedua, Validasi tindakan yang salah. ya, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di dalam proses segitiga restitusi ini yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya apa? Kita tanyakan kenapa kita panggil, apa kesalahan yang dia perbuat. Itu ya ibu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya, apa yang mendasarinya melakukan hal tadi? Kenapa? Apa motivasi, apa motif dari dia melakukan kesalahan tadi? Contoh, dia mendorong teman atau bertengkar dengan teman. Kenapa dia lakukan mendorong teman tadi? Kita tanya. Nah, kita menanyakan tadi kenapa kita mendorong, itu kita berada di posisi yang kedua, di tindakan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah tadi. Kemudian yang ketiga, baru kita tanyakan apa keyakinan kelas yang sudah dia langgar. Nah, itu yang kita lakukan ibu-ibu. Kemudian setelah kita melakukan ketiga tahap tadi, baru kita berusaha menggali kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan anak-anak kita dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, begitu ibu-ibu. Bukan lagi kita yang memberikan solusinya, tapi anak didik kita yang mencarinya, begitu ibu-ibu. Nah, ini yang menstabilkan identitas tadi ibu-ibu. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas tadi. Nah, di sini kita akan bisa berkata kepada murid kita, berbuat salah itu wajar. Itu yang awal-awalnya kita katakan kepada murid kita. Kita stabilkan dulu emosinya, begitu ibu-ibu. Karena dia pasti cemas ketika kita panggil, atau dia sangat ketakutan atau bagaimana nanti, gitu ibu-ibu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, itu bentuk kata kita kepada anak didik kita. Kemudian mungkin kita mengatakan ini, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi permasalahan ini, begitu kita katakan kepada anak-anak kita. Kemudian lagi, kamu berhak merasa begitu ya ibu ya. Nah, itu kira-kira perkataan kita untuk melakukan menstabilkan identitas. Dengan ada ibu, kok tadi nak Bien? Iya bu. Rasa kaki anak tuh hilang. Iya bu, tepat sekali bu. Dengan kata-kata kata ibu kan? Iya, hilang cemasnya ibu ya. Hilang rasa kaki. Hilang rasa takutnya. Karena sering kalau kita panggil,
Udah cemas duluan ya Ibu. Jadi kita sambilkan dulu. Kita tenangkan dulu jiwanya ya Ibu ya. Nah, baru kita masuk ke posisi yang kedua tadi. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini ini kata-kata kita lagi kepada anak-anak kita. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu tadi. Nah, itu yang kita tanyakan. Mengapa melakukan itu? Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya, kita katakan kepada anak kita. Nah, kita mengatakan seperti itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu begitu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Sudah kita redamkan tadi jiwanya, baru kita tanyakan lagi, kita gali kenapa dia melakukan kesalahan itu tadi. Kita pancing istilahnya ya ibu-ibu ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu kan kita. Nah, apa kira-kira yang kamu pertahankan tadi? Nah, di sini baru keluar unek-uneknya tadi ibu-ibu. Iya, dan semua dipatahannya Bu. Nah, itu akhirnya Ibu. Nah, pasti kan keluar langsung perkataan atau permasalahan yang terjadi pada dirinya begitu ya Ibu ya. Lanjut kita ada yang ketinggal satu di sini ya Ibu ya. Di sini yang terakhir berarti menanyakan keyakinannya yang tertinggal, berarti ada slide yang satu lagi yang sangat berarti Bu. Nah, yang ketiga itu kita harus menanyakan keyakinan kelas mana yang dia langgar begitu. Nah, mana yang tidak dia patuhi gitu. Kita tanyakan. Kemudian setelah itu baru kita tanya kira-kira setelah tahu masalahnya tadi apa solusinya begitu ya Ibu-ibu. Nah, kemudian lanjut Bu ini. Nah, ini ini contoh kasus 1 dan 2 yang telah saya kerjakan dalam melakukan segitiga restitusi tadi begitu Ibu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Kita dulu yang pribadinya diperbaiki begitu dulu ya Ibu-ibu. Ada standarnya gitu. Nah, kemudian kita harus bersifat profesional sebagai guru gitu. Kita harus memberikan hal yang terbaik untuk anak didik kita begitu ya Ibu-ibu. Dan sosial yang baik. Ya, kita harus bersosialisasi dengan sesama guru dulu yang baik. Baru kita terapkan kepada anak didik kita begitu ya Ibu ya. Karena dimulai dari guru ya Ibu-ibu. Yang baik di mana guru itu mampu merefleksi dirinya. Jadi setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita refleksi dulu diri kita. Kita lihat apa kira-kira pembelajaran tadi yang perlu diperbaiki. Kemudian apa yang perlu kita pertahankan untuk masa yang akan datang begitu ya Ibu-ibu. Kemudian dalam posisi kontrol saat ini, nah, jadi kita lihat mana yang sudah berkembang, mana yang belum berkembang, itu yang akan kita refleksi atau kita kita renungkan ya Ibu. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among lagi, kita sebagai penuntut, bukan lagi sebagai penuntut ya Ibu ya. Kita di sini dikenal sebagai manajer lagi, bukan menuntut, bukan menghukum tadi posisi kita, tapi kita sebagai manajer yang menuntut, bukan menuntut ya Ibu-ibu. Yang selama ini kita menuntut ini itu kepada murid kita. Sekarang kita menuntun lagi, kita membimbing lagi murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan
standar nasional pendidikan kita di Indonesia, begitu Ibu-Ibu. Nah, mungkin sekian dulu penyampaian materi diseminasi budaya positif pada kali ini, yaitu pembelajaran pada modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu-Ibu Majelis Guru SD 07 yang telah bersedia mendengarkan